Alkisah, di kerajaan Yerabon, hiduplah seorang kesatria bernama Monet. Dia muda, berani, dan sangat tampan. Tetapi tidak pernah diakui oleh raja serakah jahatnya, Claude. Monet punya kuda bernama Godot. Godot bukan kuda biasa. Dia dikaruniai kekuatan kebijaksanaan. Suatu sore, Monet dan Godot berada di hutan. Oh, cuaca ini sangat indah dan mataharinya sangat cerah. Bagaimana menurutmu, Godot? Ini sangat indah, Tuan. Ayo masuk lebih dalam ke hutan. Kita bisa makan beberapa beri di sana. Godot berlari ke hutan dan Monet mencari buah beri. Tiba-tiba, Monet melihat bulu yang bersinar. Oh, bulu yang sangat indah. Rasanya seperti aku menahan api dan tanganku bahkan tidak terbakar. Itu adalah bulu burung api yang paling langka. Tidak semua orang bisa mendapatkan ini. Oh, benarkah? Aku harus membawanya ke Raja Cloud. Dia akhirnya akan menghargai dan menghadiahiku dengan banyak emas. Tuan, aku tahu kau ingin memenangkan penghargaan raja. Namun, aku sarankan kau tidak membawa bulu ini kepadanya, atau akan membawa banyak masalah. Godot, kau pikir bulu yang indah ini akan membawa masalah bagi kita? Aku pikir ini tidak akan membawa apapun kecuali kekayaan. Tergantung padamu, Tuan. Aku pikir Ini adalah ide yang hebat. Ayo kita pergi, Godot. Godot dan Monet bergegas kembali ke kerajaan untuk menunjukkan apa yang mereka temukan. Monet mempersembahkan bulu burung api kepada raja yang kejam. Yang mulia, aku menemukan bulu burung api ini yang langka. Dan ini aku persembahkan untukmu. Bagus sekali, Monet. Ini memang tindakan yang berani. Tapi, ini bukan satu-satunya hal yang akan membuktikan. Jika kau bisa membawakanku bulunya, kau juga bisa membawakanku burungnya. Bawakan aku burungnya atau kau akan kubuang dalam kandang singa. Monet dikejutkan oleh permintaan raja. Mustahil baginya untuk membawa burung yang ganas dan perkasa itu. Monet berjalan keluar dari aula dan menangis. ada yang salah, Tuan. Raja memintaku untuk mengambilkan burung api. Bagaimana aku bisa membawa makhluk yang luar biasa itu? Atau aku akan dilempar ke gua singa? Jangan khawatir, Tuan. Aku akan membantu. Minta rajamu membawakan kita ratusan karung jagung untuk ditaburkan di ladang besar di desa ini. Itu akan mengundang burung-burung. Monet pergi menemui raja dan menuntut hal yang sama. Jagung? Baiklah kalau begitu. Keesokan harinya, Raja Cloud mengirim orang-orangnya untuk menyebarkan jagung di ladang. Sekarang kita harus menunggu sampai malam. Godot dan Monet menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, mereka melihat bayangan di lapangan. Mereka mendongak dan melihat burung api yang luar biasa yang datang untuk memakan jagung. Wow! Mereka menatap dengan kagum sampai Godot berkata, Bawa jaringnya. Monet meraih jaring dan segera menjebak burung api dan membawanya ke raja dengan bangga. Ini dia, burung api besar yang dulunya milik langit, sekarang milikmu. Sangat cantik. Kau sangat berani. Tetapi tesku belum berakhir. Jika kau bisa membawakanku burungnya, kau bisa membawakanku Putri Vasilisa yang tinggal di pantai. Bawakan dia atau singa-singa itu menunggumu. Monet takut kali ini. Aku bisa menipu burung, tapi tidak mungkin untuk menipu putri. Monet berbicara kepada Godot tentang hal itu. Godot mengangguk dan berkata, Itu bukan masalah. Masalahnya belum datang. Minta rajamu untuk memberimu ramuan nafas naga, tenda, dan juga mawar. Kita bisa membuat sang putri tertidur. Monet menuntut mereka. Raja Cloud bingung, tapi dia memberi Monet semua yang dia inginkan. Monet dan Godot pergi ke pantai, dan mereka melihat Putri Vasilisa di atas perahu perak
dengan dayung emas menyanyikan sebuah melodi yang manis. Lihatlah matahari yang indah yang bersinar padaku. Lihatlah alam sekitar yang memberkatiku. Monet memandangi sang putri dengan kagum karena dia belum pernah melihat orang secantik dirinya. Cepat, buat tenda dan atur bunganya. Segera, sang putri datang ke pantai. Pada saat itu, Monet dan Godot mendirikan tenda dan menunggunya. Apakah kau ingin bunga yang mulia? Aku baru saja mengambilnya untukmu. Oh, indah sekali. Mawar adalah bunga favoritku. Monet memberinya bunga dan sang putri mencium bunga itu. Sedikit yang ia tahu bahwa ramuan napas naga ditaburkan di atas kelopak bunga itu. Saat sang putri menciumnya, sang putri merasa pusing. Oh, aku merasa mengantuk sekali. Monet memeluknya saat dia jatuh pingsan. Godot dan Monet berlari kembali ke kerajaan bersama sang putri. Ketika mereka masuk ke kerajaan, Raja Cloud sangat gembira. Tolong bunyikan lonceng pernikahan. Putriku telah tiba. Prajurit raja membunyikan bel yang membangunkan Putri Vasilisa. Oh, di mana aku? Kau di sini untuk pengantin pria. Pengantin pria? Iya, Tuan Putri tersayang, akulah yang akan menikahimu. Apa? Aku tidak bisa menikah. Kenapa tidak? Aku hanya bisa menikah dengan gaun pernikahanku. Oh, jangan khawatir. Aku akan membawakan yang terbaik dari penjahit kerajaan untuk menjahit gaun yang indah untukmu. Aku mohon maaf yang mulia, tapi gaun pengantinku adalah gaun terbaik yang tidak pernah bisa digantikan. Gaun itu disimpan di dasar laut di bawah batu terbesar. Aku akan menikah denganmu hanya jika kau bisa mengambilnya untukku. Monet, apa kau mendengar apa yang dia bilang? Bawakan gaunnya sekarang. Dan saat ini, aku tidak akan memenuhi apapun permintaanmu. Dapatkan pakaian itu atau kau akan kulepaskan ke dalam kandang piton. Monet kaget, dan Godot sudah mendengar semuanya. Ini dia. Aku tahu persis apa yang harus dilakukan. Godot berlari cepat ke pantai. Apa yang kau lakukan? Tunggu dan lihatlah. Apa yang sedang kau lakukan? Tiba-tiba, ombak menjadi lebih kuat dan seekor lobster besar muncul ke daratan. Halo, Larry. Godot, temanku, betapa senangnya aku bisa bertemu denganmu setelah sekian lama. Katakan padaku, bantuan apa yang kau butuhkan? Putri Vasilisa akan menikah. Kau di sini untuk gaun pengantin. Itu benar sekali. Larry menari di air, dan ketika dia melakukannya, dua lobster besar datang ke permukaan laut. Sekarang, kalian dapat bantuan kami, tapi hanya yang paling berani yang dapat mencapainya. Aku akan datang untuk membawa gaun itu. Larry mengangguk dan memberi Monet sebotol ramuan ajaib. Ini dia. Ini disebut ramuan bernafas di bawah air. Telanlah dan kau bisa bernafas di bawah air. Monet menelan ramuan ajaib dan terjun ke dalam laut. Ketika mereka berenang, Monet melihat batu yang sangat besar. Dia mengangkatnya dengan mudah ketika lobster meraih gaun itu. Aku datang, Raja Cloud. Monet keluar dari air dan lobster mengikutinya. Akhirnya gaun itu. Kita hampir di akhir semua masalah kita. Hampir? Kenapa hampir? Karena kita punya satu masalah lagi untuk disingkirkan. Baiklah, semoga beruntung dengan itu. Sampai jumpa lain waktu. Tidak. Aku butuh bantuanmu untuk masalah itu. Apa itu? Godot memberitahu Larry si lobster dan Monet semua yang dia rencanakan. Itu saja? Ini adalah tugas yang sangat sederhana. Ayo, kita pergi. Godot dan Monet kembali dengan kemenangan ke kerajaan. Yang mulia dan Tuan Putri,
Aku telah mendapatkan gaun pengantin putri dari dasar laut seperti yang diminta. Aku harap kalian puas. Hebat sekali. Akhirnya sang putri akan menjadi ratuku. Raja dan ratu hidup bahagia selamanya. Tapi aku akan memberikannya kepadamu hanya jika kau meminta maaf kepada kerajaan. Minta maaf? Untuk apa? Aku adalah raja terhebat dan kau memberitahukanku untuk minta maaf? Aku tidak akan melakukan itu. Kalau begitu, kau tidak memberiku pilihan. Tiba-tiba, lobster masuk ke dalam aula, menggenggam cakarnya. Apa yang dilakukan makhluk kotor itu di sini? Kami tidak kotor, serang dia. Lobster mengejarnya, dan sang raja berlari. Tinggalkan aku, lobster konyol. Penjaga, tangkap mereka. Para penjaga berlari untuk menghentikan para lobster, tapi mereka terlempar keluar dari jalan mereka. Raja dikejar ke balkon. Lobster telah menjebaknya. Katakan. Katakan. Baiklah, baiklah. Aku telah jahat dan raja yang tidak jujur. Aku minta maaf. Dan jangan jadi raja lagi. Tidak. Oke. Aku akan mengundurkan diri. Sempurna. Sekarang mari kita bawa dia ke ruang bawah tanah. Raja Cloud dibawa ke ruang bawah tanah dan dipenjara. Apakah ada masalah lagi yang akan datang? Kurasa tidak. Putri Vasilisa berterima kasih kepada Monet. Terima kasih banyak, anak muda yang pemberani. Terima kasih. Ya, jangan berterima kasih padaku. Temanku Godot si kuda yang hebat, Larry si lobster, dan teman-temannya yang benar-benar membantumu. Putri Vasilisa tersenyum dan mengangguk menatap Godot dan Larry. Tapi, Putri, bisakah aku bertanya sesuatu padamu? Iya, Kenapa kau menerima untuk menjadi istrinya ketika kau tahu bahwa dia telah menculikmu? mendengar itu, Putri Vasilisa tertawa. Begitu juga dengan Larry. Monet dan Godot merasa bingung. Apa yang terjadi? Ya, begini. Alasan aku menyimpan gaun pernikahanku di dasar laut adalah untuk memastikan bahwa aku hanya akan menikah dengan orang yang aku sukai. Selama ini, gaun itu berada di bawah pengawasan sahabatku, Larry si lobster. Larry adalah temanmu? Ya, dan aku telah memberitahunya bahwa kalau ada orang lain yang datang untuk mengambil gaun itu, alih-alih aku, ketahuilah bahwa aku dipaksa untuk menikah dan kau harus datang untuk menyelamatkan aku. Dan dengan demikian, kisah kita berakhir. Monet diangkat menjadi Raja Yerabon yang baru. Dia akan sering mengunjungi Putri Vasilisa karena mereka telah menjadi teman baik. Dan untuk Godot dan Larry, ya, lihat saja sendiri. Kau tahu, kau bisa saja memberitahuku tentang seluruh kesepakatan dengan Putri alih-alih menunggu akhir cerita. Aku hanya mempertahankan hak istimewa ikatanku dengan sang putri. Tentu saja. Dan bagaimana dengan ikatan kita, persahabatan kita? Kau membuatku terlihat seperti... Ya, dan kita mulai lagi.